Kalau mau makan yang manis, saya sangat menyarankan untuk kalian konsumsinya adalah buah. Karena buah itu manisnya alami, jadi dia pemanisnya alami. Seperti kurma, kemudian melon, semangka, dan buah-buah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Fikri. Alhamdulillah kita udah masuk bulan puasa nih teman-teman. Gimana persiapannya? Semoga puasanya dan ibadah yang lainnya lancar terus ya. Dan saya mau ngucapin selamat memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga semua ibadah kita pada bulan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyambut hari kemenangan dengan bahagia. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang tips gimana caranya supaya kalian itu bisa tetap sehat dan bugar selama bulan puasa Ramadan kali ini. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Sebelum saya mulai, seperti biasa kepada kalian yang baru datang ke channel saya, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya untuk menyatakan dukungan kalian terhadap channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang untuk mengedukasi tentang bagaimana caranya hidup sehat setiap harinya. Dan tekan tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, let's get started. Di bulan puasa ini teman-teman, walaupun kita puasa ya, tapi tetap harus menjaga kesehatan dan kebugaran kita nih teman-teman. Nah, banyak orang yang menjadikan bulan puasa sebagai bulan malas-malesan nih teman-teman. Padahal harusnya kita harus makin semangat. Nah, gimana sih caranya supaya kita tetap bisa sehat dan bugar selama bulan puasa Ramadan kali ini? Tips yang pertama dari saya, jangan melewatkan waktu sahur nih teman-teman. Sahur itu penting banget buat kita teman-teman. Karena selama puasa, tubuh kita tidak mendapatkan asupan nutrisi atau asupan makanan, asupan minuman selama lebih dari 12 jam. Supaya kita mendapatkan nutrisi sebelum kita berpuasa, maka jangan lewatkan waktu sahur kita. Di saat sahur, saya sangat menyarankan kepada kalian untuk perbanyak sayuran dan buah-buahan nih teman-teman. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu tinggi serat. Di saat kita memakan makanan yang tinggi serat, itu akan tahan lama di pencernaan. Sehingga kita bisa kenyang lebih lama. Tapi bukan artinya cuma makan sayur dan buah-buahan aja loh ya. Tapi kalian harus tetap makan yang namanya karbohidrat dan protein. Kemudian di saat kalian sahur teman-teman, jangan makan terlalu banyak. Karena ketika kalian makan terlalu banyak, itu makanan akan tertumpuk di saluran pencernaan kita teman-teman. Seluruh aliran darah akan terfokus ke dalam saluran pencernaan, sehingga organ-organ tubuh yang lain itu kurang mendapatkan aliran darah yang cukup, termasuk otak kita. Di saat otak kita tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, oksigen pun berkurang. Di saat oksigen berkurang, wajar aja di saat kalian makan terlalu banyak pas sahur, siangnya kalian ngantuk. Dan saya sangat tidak menyarankan kepada kalian untuk minum kopi di saat sahur, karena kopi mengandung kafein, dan kafein sifatnya diuretik. Diuretik itu artinya akan lebih mempermudah kita untuk mengeluarkan cairan tubuh kita melalui saluran kencing, sehingga kalian akan terkencing-kencing siangnya dan kalian akan dehidrasi. Yang kedua, cukupi kebutuhan cairan kalian. Karena selama seharian teman-teman, kita ini nggak minum. Sedangkan kebutuhan cairan kita itu normalnya adalah sekitar 8 gelas setiap hari ya. 8 gelas yang kemudian kita harus minum supaya kebutuhan tubuh kita tercukupi. Nah, kalau puasa gimana? Kalau puasa, saya punya rumus. Rumusnya adalah 2-2-4. 2 di saat kalian sahur, 2 gelas di saat kalian sahur, kemudian 2 gelas di saat kalian berbuka puasa, dan 4 gelas di saat malam sampai kalian tidur. Dengan begitu, tidak ada alasan di saat kalian berpuasa, cairan tubuh kalian berkurang. Yang ketiga, berbukalah dengan menu yang tepat. Gimana sih menu yang tepat di saat kita buka puasa? Ketika kita minum air dingin, maka tubuh kita itu bekerja lebih keras untuk menyerapnya. Tubuh kita itu harus menetralkan dulu suhunya. Untuk menetralkan, butuh energi. Sudahlah kita dehidrasi, kemudian kita masih butuh energi untuk menyerap air dingin itu. Maka, saya sangat menyarankan untuk kalian minum air biasa aja, air dengan suhu normal. Agak hangat boleh. Kemudian jangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang memiliki pemanis, seperti sirup, susu kental manis, es buah, kemudian puding, dan lain-lain. Mereka itu memiliki gula, dan gula itu memiliki glycemic index yang tinggi. Glycemic index adalah suatu pengukuran yang menyatakan apakah suatu karbohidrat itu cepat atau lambat diserap dan diubah menjadi gula darah. Ketika suatu karbohidrat itu sangat cepat diubah menjadi gula darah, maka seketika itu juga gula darah kita akan tinggi, dan itu sangat tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Kalau mau makan yang manis, saya sangat menyarankan untuk kalian konsumsinya adalah buah, karena buah itu manisnya alami, jadi dia pemanisnya alami, seperti kurma, melon, semangka, dan buah-buah yang lain. Jadi kalau pisang goreng boleh ya dok? Iya, itu buah sih. Cuma kan itu udah digoreng. Pisang goreng nggak termasuk ya teman-teman ya, karena pisang goreng itu udah dikasih tepung, yang tepung itu adalah karbohidrat dengan glycemic index yang tinggi, kemudian digoreng lagi. Jadi gorengan itu juga kita nggak boleh makan di saat kita pas berbuka puasa, karena tubuh kita itu membutuhkan energi yang cepat dari makanan yang kita konsumsi, dan
lemak dalam gorengan itu sangat tidak mudah untuk diserap. Akan lebih lama diserap ke dalam tubuh kita. Jadi kayak tahu isi, risoles, ubi goreng, pisang goreng, gorengan tempe. Itu kalau bisa kalian tidak makan di saat kalian sedang berbuka puasa. Air kelapa boleh nggak? Boleh. Karena air kelapa sangat bagus untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang ketika kita berpuasa. Tapi air kelapanya jangan dikasih gula ya. Kemudian di saat kalian berbuka puasa, jangan makan terlalu banyak. Disinilah letak kesalahan orang. Di saat berbuka puasa, kok puasa bukannya malah makin kurus, tapi malah makin lebar. Ya karena pas buka puasa balas dendam. Kayaknya bagus ya kalau saya bikin video tentang kesalahan orang yang ingin menurunkan berat badan dengan cara berpuasa. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Tips yang keempat adalah tidur yang cukup. Ini penting banget nih teman-teman, karena tidur yang cukup akan mempengaruhi aktivitas kalian di saat siang harinya. Normalnya kan kita biasa tidur 7-8 jam, tapi di saat kita puasa, malamnya kita hanya tidur 5-6 jam. Sehingga kadang ini menjadikan alasan kita untuk tidak semangat di saat kita bekerja di siang harinya. Makanya sebisa mungkin, kalian itu jam 9 itu udah tidur, atau paling lambat jam 10 malam lah udah tidur, supaya kalian jam 4 bisa bangun dan itu cukup 6 jam. Dan sempatkan kalian untuk tidur siang. Tidur siangnya boleh 15 menit sampai 30 menit. Boleh sampai 1 jam. Tapi jangan terlalu lama juga. Intinya adalah kalian harus memiliki tidur yang cukup dan tidur yang berkualitas agar di siang harinya kalian bisa tetap fit dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi udah nggak ada tuh istilah di saat kalian puasa, aduh lemes, ngantuk. Karena kalian sudah mengatur itu semua dengan baik. Nah, tips yang terakhir adalah tetap berolahraga. Jadi puasa bukan menjadi alasan bagi kalian untuk tidak berolahraga, teman-teman. Cuma yang jangan yang berat juga sih, yang ringan sampai sedang lah. Apalagi di pandemi virus corona ini kan, kita kan harus meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita adalah dengan berolahraga. Kapan waktu yang paling tepat untuk berolahraga di saat kita puasa? Waktu yang tepat adalah 1 jam sampai 30 menit sebelum kalian berbuka puasa. Karena setelah olahraga, membutuhkan waktu 1 jam untuk mengembalikan kembali cairan tubuh kita yang hilang di saat kita berolahraga. Maka waktu yang paling tepat adalah 1 jam sampai 30 menit sebelum kalian berbuka puasa. Jangan juga kalian siang-siang olahraga. Niatnya sehat malah batal puasa kita. So, itu semua tips dari saya untuk membuat kita bisa sehat dan tetap bugar selama bulan puasa. Jadi, puasa bukan malah makin lemes ya, harus semangat. Sekian untuk video kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang topik ini atau topik kesehatan yang lainnya, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau mungkin kalau kalian ingin request saya mau ngebahas apa, silahkan tinggalkan request kalian di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka dan share video ini kepada teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dalam video kali ini supaya mereka juga bisa tetap sehat dan bugar selama bulan puasa. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe-nya. Dan subscribe kan gratis. Dan tekan tombol loncengnya supaya kalian dapatkan notifikasi terkait dengan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Dr. Fikri pamit. Pesan terakhir dari saya, stay healthy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.